Assalamualaikum woi. Nyesal kau nonton video ni. Lebih nyesal lagi kalau kau tak tonton video ni. Jangan lupa like, subscribe and semualah pencet tombol kanan, oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semoga kedepannya pembelajaran video ini diberkahi oleh Allah SWT. Sebagai pembukaan, monggo jenengan berdoa bersama seperti yang biasanya di kelas ini. Berdoa dimulai. Dikarenakan masih pertemuan pertama nih, untuk lebih mengenal lebih jauh, maka kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya dulu ya, untuk nama saya Muhammad. Saya Muhammad Jafir Kumarullah, terus biasanya dipanggil Jafir, asal Mojokerto. Terus saya sekarang pendidikan saya sekarang di Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Terus prodi Pendidikan Agama Islam. Terus aliyahnya di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebireng, depannya Tebireng. Terus MTS-nya juga sama. Terus kalau MI-nya di Mambaul Hikmah Mojokerto Ngerowo. Terus kalau misalkan ditanyain Mas, apa hobinya? Kalau hobi literasi atau baca itu, saya biasanya hobinya baca Quran. Terus kalau misalkan hobi di bidang kegemaran ataupun game gitu, biasanya juga main game mobile. Kadang Mobile Legends, kadang Call of Duty mobile. Kalau tembak-tembakan bukan. Terus kalau hobi olahraga biasanya lebih cenderung ke tangan, kayak tenis meja, kayak bulu tangkis dan sebagainya. Terus dari perkenalan itu mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Terus kan sudah selesai, saya sekarang gantian jenengan. Monggo dari Mas Ilham dulu. Namanya, sekolahnya, kelasnya. Gimana? Asadi. Terus sekolah MTS Adila. Kelas 2, berarti kelas 8 ya. Terus hobi Mobile Legends. Nanti kalau ada waktu bisa mabar. Saya banyak akun kan. Ada yang Grandmaster, ada Epic Legend, Mythic kategori ada semua. Sama ranknya apa? Master. Master berarti bisa lah mabar sama GM. Terus
cita-citanya. Cita-cita itu kan hobi itu. Oh, jadi pemain sepak bola nasional. Oh, bisa mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Terus udah ya, sekarang Mas Ilyas, monggo. Namanya Atas Adi. Ilham Atas Adi, Ilyas Atas Adi. Terus sekolah, nah kelas 2 nih, sami nih. Satu kelas nih. Nah, terus hobinya, kegemaran, yang senangnya biasanya ngapain? Hobi nggak ada. Masa ini kakaknya ada gitu main Mobile Legends, masa samain nggak, adiknya nggak ada? Masa nggak ada yang difavoritkan, paling seneng apa gitu? Masa semua biasa aja gitu? Apa? Terus cita-citanya wes, cita-cita harus ada ini. Gak apa, gak usah senang-senang. Masih belum ada. Oh, yang dicari kan ada tujuan untuk masa depan ya. Yang gampang. Ntar kalau misalkan udah gede, udah ada tujuan mau ngapain aja. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk perkenalan cukup di sini dulu. Mungkin besok bisa ditanyakan lagi di lain waktu. Ya. Terus habis perkenalan materi nih, materi sekarang saya mengajar mata pelajaran Al-Quran hadis. Ntar juga diselingi dengan membaca Al-Quran juga bisa. Terus sekarang pembahasannya di bab 1 dikarenakan sekolah belum membagikan buku ajar atau LKS, maka saya berikan fotokopian ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bab ya sampai akhir. Di buku LKS biasanya sampai 3 bab. Hanya mungkin ntar kalau pertemuan selanjutnya saya bawain lagi fotokopian. Mungkin pembagian bukunya bisa menyusul. Ini tadi kata bapaknya ada yang masih belajar membaca gitu. Nggak apa, santai aja. Yang tadi yang baru bisa bisa baca tadi apa? Namanya itu ya, masih mengenal huruf gitu, Mas Ilham gitu. Nggak apa, santai aja. Ntar saya ajarin dikit-dikit. Tapi Al-Quran ngajinya ada, bisa ngajinya. Ngaji. Sekarang sampai apa ngajinya? Juz amma atau ikro, masih ikro? Masih ikro. Oh, matang ya. Berarti ntar ngajinya saya itu aja, tuntun. Nah, langsung dibuka halaman 5 deh. Langsung yang A. Halaman 5. Yang A, mat silah. Berdasarkan tinjauan bahasa, mat adalah panjang sih saya. Di sini kan yang bab pertama khusus untuk tajwid. Kalau pas ngaji ada diajarin tajwid enggak juga? Enggak. Belum. Oh, enggak ada. Ya ini sedikit menyinggung masalah tajwid nih. Sekalian Al-Qur'an juga diselingi dengan Al-Qur'an nantinya. Terus berdasarkan tinjauan bahasa, mat artinya panjang. Maksudnya nanti kan di bacaan Al-Qur'an kan mesti ada yang huruf panjang atau bacaan yang panjang. Nah, itu namanya mat. Jadi, pokoknya yang bacaan di Al-Qur'an yang panjang itu namanya mat. Terus mat artinya panjang dan silah artinya hubungan. Itu menurut bahasa. Sedangkan tinjauan ilmu tajwid, mat silah ialah mat yang terjadi karena adanya hak dhamir. Di sini ada yang tahu hak dhamir itu apa? Belum gitu? Hak dhamir kayak gini gitu.
kan hak ada tiga macam tulisan. Hak yang ada di depan kayak gini, hak yang di tengah, dan juga hak yang di akhir. Ada juga yang sendiri. Nah, bentuk hak dhamir itu seperti ini mas, yang akhir, bagian akhir. Pokoknya sampai titik ini kalau hak dhamir itu seperti ini gitu. Nah, hak dhamir. Terus cara membaca mad silah jika hak dhamir seperti ini berada setelah huruf berharokat hidup yang dibaca wasol. Maksudnya wasol itu terus, nggak mandek. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu namanya wakof ya, berhenti. Kalau diwasolkan berarti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya wasol ya. Terus yang tadi, jika hak dhamir berada setelah huruf yang berharokat dan dibaca wasol. Contohnya mungkin indahu. Indahu di sini ada huruf yang sebelumnya berharokat atau hidup, dan ini hak dhamir. Hak dhamir juga bisa dibentuk seperti ini, juga seperti ini. Kalau ini nggak mungkin ya. Pokoknya hak dhamir tuh bentuknya seperti ini atau seperti ini. Indahu. Ini huruf hidup. Kalau huruf mati berarti ini tandanya sukun. Itu berarti hurufnya mati. Di sini dijelaskan bahwa apabila ada hak dhamir sebelumnya ada huruf yang hidup seperti ini. Ini dibaca namanya hak dhamir. Jadi dibaca mad silah. Seperti itu. Mungkin pengertian dari mad silah. Terus bacaan mad silah yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Dari sini ada yang ditanyakan, gak apa-apa, monggo. Kalau misalkan masih belum paham sama sekali gitu, monggo sampean tanya. Belum paham? Boten, oke, udah. Terus tapi bila sebelum hak dhamir ada huruf berharokat sukun atau huruf mati, berarti tidak dibaca tidak dinamai hak dhamir. Seperti mungkin contoh anhu. Ini kan hurufnya mati, yaitu sukun. Berarti ini tidak dinamai hak dhamir. Tidak dinamai mad silah, masyaallah. Kalau ini tetap hak dhamir, cuma ini tidak dinamai mad silah. Terus mad silah dibedakan menjadi 2, yaitu mad silah qasirah yang ini yang satu, dan juga mad silah tawilah. Ntar yang dibahasnya. Sekarang dibahas yaitu saya tulis dulu. Mad silah dibagi menjadi 2, yaitu qasirah dulu. Qasirah dan juga tawilah. Terus yang dibahas sekarang mad qasirah. Mad qasirah berdasarkan pengertian bahasa, mad ya tadi artinya panjang, qasirah artinya pendek. Sedangkan menurut ilmu tajwid, hukum bacaan disebut mad silah qasirah, yaitu jika huruf hak dhamir berada setelah huruf berharokat hidup, akan tapi tidak ada setelah huruf hak dhamir, yaitu hamzah atau alif. Biasanya lebih dikenal alif ya. Terus
tidak dihubungkan atau sambung dengan huruf sesudahnya dan tidak disertai huruf hamzah. Seperti contoh tadi ini indahu, ini kalau setelahnya nggak ada huruf hamzah atau alif, itu berarti namanya matsilah kok. Ini namanya matsilah ini loh, kosiroh. Nah, kalau ini indahu terus setelahnya ada hak domir, setelahnya ada hamzah atau alif, berarti namanya matsilah to tawila. Terus jadi hukum bacaan matsilah qashiro yaitu jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut, yaitu hak domir berada setelah huruf berharokat hidup. Jika berada setelah huruf harokat mati, maka hak domir tidak boleh dibaca mat atau membacanya tidak dipanjangkan. Nah, seperti ini. Kalau sebelumnya mati berarti tidak dibaca mat atau tidak dibaca panjang. Anhu berarti tidak dinamai matsilah. Nah, ini pertama ini. Terus yang kedua, hak domir tidak dihubungkan atau tidak dibaca sambung dengan huruf sesudahnya. Jika dibaca sambung, hak domir tidak boleh dibaca mat atau membacanya tidak dipanjangkan. Yaitu seperti ini. Lahul hamdu. Nah, kenapa ini dibaca sambung? Aslinya ini silahnya panjang, tapi sesudahnya ada huruf mati, kan otomatis disambung sih. Lahul hamdu. Kalau misalkan nggak ada alhamdu berarti lahu panjang. Kalau ini kan ada huruf mati berarti langsung dibaca lahul hamdu, disambung dengan huruf sesudahnya, jadi tidak dibaca panjang. Ini pengecualian yang nomor kedua. Bisa dipahami? Lahul hamdu, berarti nggak panjang. Gak mungkin dibaca lahul hamdu, kan gak mungkin gitu. Berarti ini langsung dibaca pendek, lahul hamdu. Terus pengecualian yang ketiga, hak domir tidak disertai dengan huruf hamzah. Jika disertai huruf hamzah, setelah hak domir ada huruf hamzah atau alif, berarti dinamakan matsilah to wila. Seperti contoh indahu illa biidni. Nah, seperti ini hamzah. Nah, ini namanya matsilah tawilah. Nanti bisa dijelaskan sesudah matsilah qashirah ya. Indahu apabila ada hak domir, sesudahnya ada hamzah ya. Hamzah kotak seperti ini. Indahu illa, ini dibaca panjangnya kira-kira 2,5 alif atau 2,5 alif atau 5 harokat. Tadi kalau ini dibaca panjang ya. Kalau yang ini indahu biasa. Kalau yang ini indahu illa biizni. Nah, ini kalau ini dibaca panjang soalnya matsilah tawilah. Terus sudah nggih 1 2 3, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Enggak ada nggih. Langsung saya lanjut matsilah tawilah. Saya hapus nggih. Matsilah tawilah berdasarkan pengertian bahasa mat ialah yang tadi artinya adalah panjang. Benar. Panjang. Terus matsilah tawilah artinya juga panjang. Hukum bacaan disebut matsilah tawilah jika apabila ada hak domir, terus
bertemu dengan hamzah dipanjang 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, pokoknya bedanya cuma kalau yang mad sila qashiro setelahnya itu enggak ada hamzah. Kalau mad sila tawilah berarti ada hamzah. Pokoknya tengerane ngono, gampangane gitu. Pokoknya hak domir, hak seperti ini sesudahnya ada huruf hamzah atau enggak ada hamzah, itu namanya mad sila tawilah atau mad sila qashiro. Nah, min duni awliya contoh seperti ini yang dalam kolom yaitu bihi azwaja. Ini panjangnya 2,5 alif, sebenarnya panjang. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu kalau mat-mat yang panjang seperti ini ada kayak bendera gitu. Bentuknya kayak gini. Atau kadang gini. Nah, ini namanya panjang, lebih panjang. Kalau misalkan biasa nggak langsung kayak gini, kalau panjangnya biasa. Nah, ini. Kalau nggak gitu ini, atau kadang kalau wawu mati atau ya mati. Kalau misalnya sangat panjang berarti nanti dikasih tanda seperti ini, celeret bendera kayak gini. Namanya biasanya disebut celeret atau bendera. Itu namanya artinya panjangnya sangat panjang, 2,5 alif atau 5 harokat atau 6 harokat atau 3 alif biasanya. Nah, terus sekali lagi agar lebih jelasnya, perhatikan kalimat yang mengandung hak pada tabel berikut. Nah, tabel kotaan ini nggih. Yang nomor 1 yang digaris bawahi itu yang dicontreng apa? Pendek atau panjang? Pendek nggih. Berarti mad sila yang mana? Yang pendek. Kok bawah? Tawilah ini yang tadi yang barusan dibahas. Ini panjang, kalau ini pendek nggih. Pokoknya ditengarin nggih, qashiro itu pendek. Maksudnya pendeknya panjangnya biasa. 1 alif atau 2 harokat. Terus yang ini 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi yang ini panjang, yang ini pendek. Nah, ini pendek berarti mad sila. Yang mad sila yang pendek mana? Qashiro, benar, Mas Ilyas nggih. Berarti ini nomor 1 mad sila qashiro nggih. Sampeyan tulis ben gampang. Yang di sini pen tulis mad sila qashiro. Kalau nggak tahu tulisannya mad sila qashiro ini, sampeyan contoh yang ini. Nomor 5 ini namanya mad sila qashiro. Ayo Mas Ilham juga ditulis biar gampang pengerannya. Nggih. Ditulis di sini. Nah, di sini. Yang nomor 1 yang di kotaan itu sama dengan mad sila qashiro gitu. Tadi tulisannya di sini. Ini. Di sini.